Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Salika Dwi Cayani, NIM 3422101075 dari kelas Kapal Pagi C. Hari ini saya akan mereview soal titik barat bidang 3D. Soal pertama, di sini ada gambar kubus. Di sini ada gambar kubus. Kita kasih tanda K saja. Dan di sini juga ada gambar limas 5 segi 4. Lalu 5 segi 4 kita kasih tanda LS. Oke. Di sini karena kita 3D sama 2D itu beda. Kalau di 2D itu cuma ada X sama Y, sedangkan di 3D ini ada tambahannya Z. Jadi ada XPM, ZPM, XPM, YPM, dan ZPM. Jadi pertama kita bikin X-nya dulu. X1 sama dengan Y1 sama dengan, di sini juga ada tambah Z ya. Ingat Z kalau 3D. Baru tetap masih ada A1 nya. Baru kita juga bikin ini X2, Y2, Z2, dan A2 nya. Oke. Habis itu baru kita pertama-tama kita cari A nya, kita cari volumenya. Di sini kubus dengan panjang 10 cm, artinya di semua sisinya 10, sini 10, sini 10, dan di sini 10. Semua sisi atasnya, artinya alasnya juga dong, alas segi 4-nya 10. Di sini 5 segi 4 dengan tinggi 12. Jadi di sini tingginya 12. Nah, baru kita cari A1. Volume, rumus volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, S pangkat 3, S pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi, sisi kali sisi dikali sisi, berapa? 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Lalu kita cari A2 nya, volume dari 5 segi 4. Volume 5 segi 4 itu kalau nggak salah setengah dikali luas alas dikali tinggi. Jadi kayak setengah dikali luas alas dikali tinggi. Setengah, luas alasnya berapa? Luas alasnya kan ini kan 10 sama 10, artinya 10 kali 10 sama dengan 100. Tingginya berapa tadi? 12. Kalau kita hasilkan ini jadi 400. Kita main cepat saja. 400 kan? A1 sama A2 nya udah ketemu 400. Baru kita cari X1 nya. X1 nya kita bikin dulu, kita cari dulu Z mana, Y mana, X nya mana. Makanya kita bikin di sini garisnya 0. Baru kita tarik garis ini. Ini untuk X. Garis ini untuk Z. Dan garis ke atas ini untuk Y. Nanti kita cari X, ada titik berat ini tengah-tengah kita buat. Ini kan, baru kita tarik ke atas untuk cari X-nya. Jadi kan 10 kan, 10 pasti tengah-tengahnya selalu 5, jadi 5 kita taruh. Baru kita cari Z-nya juga. Z-nya kita tarik garis sini. Tengah-tengahnya pasti selalu 5 dong, 5 sini. Jadi kita taruh 5. Dah, baru kita cari Y1-nya. Y1 itu rumusnya setengah dikali tinggi. Artinya ini tingginya kan, setengahnya sini. Nih, ini setengahnya. Artinya berapa setengahnya? Ya 5 juga. Itu setengah kali tinggi. Setengah dari tingginya itu ya 5, karena 10. Jadi setengahnya itu 5. Baru kita selesaikan yang 5 segi 4. Pertama kita cari X-nya dulu. Artinya kita bikin di sini. Nih, kita bikin titiknya sini. Baru kita naikkan ke atas. X-nya berapa? Kan masih 10 kan? Masih 10 artinya sini kan? Masih 10, jadi di sini 5 juga. Nah, baru kita cari Z-nya. Z-nya di sini kita pakai. Masih 10 juga kan? 5 juga. Yang membedakannya itu Y-nya. Yang membedakan itu Y-nya. 5 segi 4 rumusnya itu 1/4 dikali T. 1/4 dikali T. Kita buat di sini lah ya. Gimana ya? Kita buat garis ini. Apa tadi? 1/4
1/4 dikali T. 1/4 dikali T-nya itu berapa? 12. Sama dengan 3. Jangan langsung ditulis 3 ini. Kan tadi berapa? Dia minta 3. Ya kan? Artinya kita hitung keseluruhan seluruh tingginya. Pertama dari sini ke sini itu tingginya berapa? 10 kan? Nih 10. Dan dia tuh minta keseluruhannya 3. Jadi dari kubus itu dari sini sampai sini itu tingginya 10. Baru di sini mintanya 3 di atas kubusnya. Dia minta titik beratnya itu di atas tinggi kubusnya itu 3. Artinya kita tambahkan 10 di sini, kita tambahkan jadi 3 di sini, artinya berapa? 13. Nah, udah selesai kan? Baru kita cari XPM, YPM sama ZPM. Sebenarnya kalau nggak dicari pun bakal hasilnya 5. Coba kita cari satu dulu, X dulu kita cari. XPM. Sama kayak kemarin ya, penyelesaiannya. XPM artinya X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2 per V1 ditambah V2 sama dengan X1 nya berapa? 5 dikali 1000 ditambah 5 dikali 400 per 1000 ditambah 400 berapa? Sama dengan 5 kali 1000 5000 boleh tambah 5400 2000 per 1400 sama dengan 5000 tambah 2000 bisa dibagi 1400 hasilnya 5. Berarti kalkulator 5. Dah 5. Kita nggak usah nyari lagi, kita nggak usah nyari Z lagi karena pasti hasilnya juga 5 karena sama kan. Jadi kita bikinnya langsung sini. Jadi kita langsung aja bikin sini. Di mana kita bikinnya sini lah ya. Kita langsung bikin XPM sama dengan 5. ZPM pasti hasilnya 5 juga kalau mau dicari. Karena kita main cepat saja, baru kita bikin sini YPM. Nah, ini harus kita cari kenapa? Karena dia beda. Di sini 13, di sini memang 5. Baru kita cari YPM. Kita cari di sini YPM ya. YPM sama dengan Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 per V1 tambah V2 sama dengan Y1 nya 5 dikali 1000 ditambah 13 dikali 400 per 1400. Baru kita bikin sama dengan di sini aja nggak muat ternyata kekecilan. Sama tadi kayak tadi 5 kali 1000 5000 ditambah 13 kali 400 kali 400 itu sekitar 5200 per 1400. Hasilnya itu 7,2 hasilnya. 7,2. Inilah hasilnya. Ini hasilnya, ini hasil. Di sini YPM-nya artinya 7,2. Disinilah titik beratnya. Sudah dapat hasilnya XPM, YPM sama ZPM-nya. Baru kita masuk ke soal kedua. Kita masuk soal kedua. Di sini tuh ada benda tabung pejal dan setengah bola pejal. Soalnya tuh benda ini terdiri dari tabung pejal dan setengah bola pejal. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Artinya itu tuh yang ditanya itu cuman V sama Y-nya aja. Pertama kita bikin dulu tabung pejal. Kita bikin jadikan TP. Nah, yang kita butuhkan itu cuman Y1 sama V1. Baru kita bikin setengah bola pejal itu kita bikin SP. Y2
sama dengan V2. Karena yang ditanya itu volume, jadi cuma butuh Y sama V aja. Nah kan, baru kita pertama-tama kita cari dulu Y1 volume dulu. Pertama kita cari volume. Kita cari dulu Y1-nya. Y1-nya itu kita taruh sini lah ya rumusnya. Ini lebih gampang. Rumusnya itu Y. Kita cari dulu volume. Sorry, maaf ya, Bu. Kita cari volume dulu, karena kita harus cari volume dulu baru kita ke Y. Volumenya itu kita cari, artinya volume tabung itu P kali R kali T. Ya, P kali R pangkat 2 dikali T. Kayak gini kan. Lalu P-nya berapa? P-nya kan nggak kita ketahui kan. Jadi P dikali R. R-nya berapa? R-nya 4. Di 4 pangkat 2 dikali tingginya berapa? 10. Berapa hasilnya? 160 pi. Di sini saya 160 pi. Nah, baru kita cari volume setengah bola pejalnya. Terus ini. Kalau volume setengah bola pejal itu rumusnya itu setengah dikali volume bola. Jadi kalau ini artinya rumusnya setengah dikali 4/2 dikali pi dikali R pangkat 3. Kayak gini lah, itu nggak mau lagi. Nah, ini kita bikin ini setengah, kita bikin garis dulu, setengah dikali 4/2, kita nggak tahu pi nya berapa, pasti kita tetap pi. R nya artinya 4 kali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Ya kan, 64 kali 4 26 bagi 3 55 bagi 2. Hasilnya ini 42,7. Hitung sendiri. Dah, hasilnya 42,7. Dah kan? Baru kita cari Y-nya lagi. Y dari tabung pejalnya. Y-nya itu 5 karena dia setengah kali tinggi. Nah, dia tuh setengah kali tinggi. Dari tingginya berapa? 5 kan. Jadi udah 5. Y-nya 5. Baru kita cari Y2-nya dari setengah pejalnya. Ya kan? Baru kita cari itu, kalau nggak salah caranya itu kita taruh di sini saja. Nih. Itu 10 tambah 3/8 kali L. 10 tambah 3/8 dikali R. Ini kayak gini. Ini gini. 10 ditambah 3/8 dikali 4. Itu hasilnya 10 tambah 1,5. 1,5 sama dengan 11,5. Artinya sini 11,5. Ini belum terus ya. Boleh 42,7. 42,7 itu 11,5. 11,5. Udah dapat kan? Baru karena yang di sini cuman kita cari Y-nya aja. Jadi kita nggak butuh cari X sama Z-nya. Jadi kita hanya butuh cari Y. Di Y PM sama dengan Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 tapi rumusnya tetap sama. V1 tambah V2 sama dengan Y1-nya 5 ditambah
160 dikali 160 ditambah 11,5 ditambah dikali 42,7 per, jadi V1 nya berapa? V1 nya 160 ditambah berapa sih? Ditambah 42,7 sama dengan 1291, kalau dapat dari kalkulator itu 1291,05 per 202,7 lurus sama dengan hasilnya 6,4 cm. Artinya XPM nya gimana kita buat ya, di sini lah ya, kita bikin sini YPM nya sama dengan 6,4 ini dia. Jadi di soal pertama itu hasil dari titik beratnya dari kubus dan 5 segi 4 itu XPM-nya 5, YPM-nya 7,2 dan ZPM-nya 5. Nah, kalau dari soal kedua ini karena ditanya titik berat benda bervolume tersebut dan dari alasnya, yang ditanya cuma alasnya Y, jadi itu YPM itu hasilnya 6,4. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang review soal titik berat bidang 3D. Jika ada salah atau kekurangan atau kesalahan kata-kata yang saya perbuat, saya benar-benar minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.